Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya mempresentasikan rekomendasi pengembangan pelayanan publik secara online dan terintegrasi di Kota Wangu-Wangu oleh saya, Dr. Happy Suryati SPMSI, sebagai anggota Tim Percepatan Pembenahan Pelayanan Publik Kota Wangu-Wangu. Di sini rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan menambah server dan perangkat yang diperlukan dalam teknologi informasi. Yang kedua, membuat standar operasional prosedur atau SOP dalam menerapkan standar pelayanan minimal atau SPM pada semua lini, terutama untuk pelayanan publik. Yang ketiga adalah membuat sistem integrasi pelayanan publik secara online dan terintegrasi dengan server yang berada di dalam layanan satu pintu. Yang keempat, membangun sistem pengawasan dan pemantauan secara digital terhadap kinerja dan kehadiran ASN pada saat jam kerja. Kemudian selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak penyedia telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang dapat mendukung sistem pelayanan publik secara online dan terintegrasi. Kemudian melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi terkait sistem pelayanan publik yang telah dilakukan secara online dan digitalisasi. Kemudian melakukan masa percobaan dalam pelaksanaan pelayanan publik secara online dan terintegrasi untuk memberikan kesempatan melakukan perbaikan pada kelemahan sistem yang ditemui saat pelaksanaan. Yang terakhir adalah membuat lini atau bagian bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap sistem pelayanan publik secara online dan terintegrasi, membuat layanan hotline sebagai alternatif apabila masyarakat memilih pengaduan lewat telepon. Dasar yang menjadi pertimbangan saya dalam menetapkan rekomendasi adalah yang pertama, adanya keterbatasan anggaran yang tersedia. Dilakukan pengembangan dan inovasi dari pelayanan publik yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat lebih menghemat dalam penggunaan anggaran. Yang kedua adalah SOP dalam pelayanan SPM dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan mempunyai standar yang sama, baik dalam waktu pelayanan, biaya, maupun urutan dalam pelayanan. Selain menimbulkan tertib administrasi, juga dapat menghindari adanya sistem koneksi dan perlakuan diskriminasi. Kemudian pelayanan publik secara online dan terintegrasi dapat mempercepat pelaksanaan pelayanan publik, menghindari praktek percaloan, meminimalkan pertemuan ASN sebagai pemberi layanan dan masyarakat yang membutuhkan layanan untuk menghindari praktek suap, koneksi, dan pelayanan yang lebih adil. Kemudian dengan sistem pengawasan dan pemantauan secara online dan digital dapat mengurangi kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh ASN pada saat jam kerja, misalnya dengan menghindari melakukan absen padahal ASN yang bersangkutan tidak ada di tempat atau tidak ada di kantor untuk memberikan pelayanan. Yang kemudian adalah masa percobaan penerapan perlu dilakukan untuk dapat memperbaiki kekurangan dalam sistem sebelum sistem tersebut diterapkan secara tetap. Selanjutnya, sosialisasi yang masif diperlukan agar masyarakat mengetahui adanya perubahan sistem, persyaratan, tata cara untuk mendapatkan pelayanan, serta keuntungan dan kemudahan yang didapatkan. Kemudian, koordinasi dengan pihak terkait juga sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan dalam pelayanan publik secara online dan digitalisasi serta terintegrasi. Kemudian, masukan dan penilaian masyarakat merupakan salah satu cara dalam melakukan perbaikan sistem dalam pelayanan publik. Adapun kendala-kendala yang mungkin saja terjadi atau mungkin saja dihadapi dalam pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah yang pertama, kemungkinan anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan lelang, pengadaan penyedia server dan penyedia perangkat teknologi digital. Dengan lelang dapat menekan biaya karena kita akan mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah namun dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, lebih transparan sehingga dapat menekan biaya yang tinggi, menghindari praktek suap, menghindari praktek percaloan. Hal tersebut tentunya dapat menekan pengeluaran biaya di dalam pelaksanaan program pelayanan publik secara online dan terintegrasi.
Kemudian kendala yang lain adalah kemungkinan sumber daya manusia yang belum cukup memadai dan kompeten dalam pelaksanaan pelayanan publik secara online dan terintegrasi. Langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan singkat mengenai penggunaan teknologi digital dan yang dilakukan secara online. Kemudian kendala yang mungkin kita temui lain adalah keengganan dan ketidakpahaman masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan secara online, karena mungkin saja masyarakat merasa lebih repot karena harus mengakses sistem dan mendownload aplikasi terlebih dahulu. Dan langkah yang dapat kita ambil adalah dengan melakukan sosialisasi dan membuat sistem pelayanan atau aplikasi yang lebih mudah digunakan dan sederhana. Kendala lain adalah kemungkinan keengganan aparatur sipil negara dalam penerapan sistem online dan digital, karena hal tersebut dapat saja menghilangkan peluang melakukan praktek suap yang bisa mendahulukan kepentingan pribadi, praktek koneksi dan diskriminasi. Langkah yang dapat diambil adalah memberikan diklat dan mensosialisasikan perilaku bebas KKN misalnya dengan mengundang narasumber dari KPK misalnya. Kemudian penyedia layanan telekomunikasi yang belum memadai di Kota Wangu-Wangu, mungkin langkah yang antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sistem online yang lebih sederhana dan tidak memerlukan kuota atau byte yang besar dalam pengoperasiannya. Selanjutnya tahap pelaksanaan rekomendasi yang saya usulkan atau yang kami kemukakan di dalam sebagai tim TP3 adalah yang pertama, melakukan koordinasi dan menyiapkan konsep rekomendasi secara tertulis dan terperinci, termasuk berkoordinasi dengan bagian anggaran untuk memastikan ketersediaan anggaran dan besarnya anggaran yang tersedia. Kemudian mendiskusikan dengan anggota tim lainnya, mempresentasikan konsep rekomendasi yang kami buat atau kami usulkan kepada wali kota dan stakeholder lainnya yang terkait dengan konsep rekomendasi yang diusulkan. Kemudian kita masuk ke bagian pelaksanaan dan pemantauan setiap butir rekomendasi yang diusulkan. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi. Ini juga merupakan bagian yang sangat penting, sehingga dengan evaluasi kita bisa mengetahui kekurangan atau hal-hal apa yang tidak jalan atau tidak bisa diaplikasikan dari rekomendasi yang kita usulkan. Kemudian membuat laporan kemajuan dan hasil evaluasi pelaksanaan, mendiskusikan dengan seluruh anggota tim terkait pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan kembali laporan pelaksanaan dan evaluasi kepada wali kota Wangu-Wangu. Terima kasih, demikianlah presentasi rekomendasi pengembangan pelayanan publik secara online dan terintegrasi yang bisa saya sampaikan malam ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.